Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita coba membahas mengenai pengelolaan server layanan. Oke. Nah, di sini yaitu kita membahas ya bagaimana mengenai pengelolaan sebuah server ya, web server ini ya. Kenapa sih web server itu perlu? Ya, karena web server itu memberikan sebuah perangkat ya, perangkat layanan data berupa web. Artinya semua orang itu bisa mengakses ya sebuah website ya, dan kita pun harus menjaga supaya website itu bisa terlindungi gitu ya, karena perlu teman-teman tahu ya, untuk membuka suatu aplikasi, membuat suatu sistem itu kan kita melewati yang namanya OSI ya, OSI layer. Nah, seperti itu. Nah, OSI layer itu kita pahami supaya teman-teman juga nantinya tidak tertipu gitu ya, atau tidak terbajak ya sebuah websitenya teman-teman. Nah, kita harus juga menjaga dari sisi keamanannya di sini. Oke, nah di dalam website itu terdapat suatu teks, gambar maupun animasi ya. Teks itu biasanya memberikan sebuah informasi ya, berita, itu informasi-informasi yang ada pada sebuah perusahaan, sebuah kampus, sebuah sekolah, itu. Nah, gambar yaitu untuk memperjelasnya ya, isi dari kandungan teksnya itu ya, makanya diberikan gambar untuk memperjelas, untuk mempercantik, dan untuk memberikan maknanya. Nah, animasi juga biasanya hanya dibuat hanya 2 atau 3 detik saja pada sebuah website. Ada juga audio ataupun video. Nah, semua bahasa di sini yaitu menggunakan HTML ya, dimana pada akhirnya di web server kita nanti yaitu akan berupa luaran sebuah website seperti itu. Nah, ada juga namanya permintaan dan penerimaan data ya, yang dilakukan protokol. Ada namanya HTTP ya. Apa itu HTTP ya? HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini salah satu bagian dari protokol ya, yang menggunakan port 80. Artinya di sini itu tetap menggunakan memungkinkan kita transfer data di web gitu. Ada beberapa titik akses utama bagi sebuah web server, yaitu untuk menerima suatu respon ya, permintaan dari browser pengguna itu. Nah, di sini kita bahas mengenai port 80 dulu ya. Di port 80 ini biasanya server itu dia menggunakan namanya Apache ataupun Nginx gitu. Gunanya buat apa? Apache ataupun Nginx yaitu untuk mengelola ya permintaan sebuah HTTP. Contohnya kita mengetik sebuah http titik dua gitu ya, www.google.com gitu ya, atau www.example.com gitu, tapi nggak pakai S-nya ya. S-nya ini artinya secure ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi HTTP ini yaitu bagian dari sebuah TCP/IP, protokol TCP/IP yang menggunakan port 80 ya. Jadi port defaultnya itu. Oke. Nah, tentunya di HTTP ini kita tidak terenkripsi ya, tidak aman gitu. Jadi komunikasi melalui port 80 itu cukup rentan ya terhadap suatu penyadapan gitu ya. Oleh karena itu kita memerlukan ya namanya HTTPS sebagai port 443 gitu. Nah, HTTPS ini sangat perlu ya teman-teman ya, karena dia memiliki keamanan yang cukup baik ya. Dia menggunakan enkripsi secure circuit layer gitu. Nah, informasi yang dikirimkan melalui HTTPS dia akan terenkripsi. Nah, gitu ya. Jadi informasinya itu keenkripsi. Jadi sebuah web server itu berfungsi untuk menyimpan konten atau informasi suatu situs ya, situs webnya ya, ada namanya website ya. Jadi dari situs website tadi ya, adanya informasi berupa data, gambar, animasi, audio, video maupun yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya nggak jauh beda ya antara HTTPS dengan HTTP ya. Jadi HTTPS itu cukup aman ya, karena dia memiliki secure socket layer ya, atau transport layer security ya.
Untuk apa? Untuk melindungi data transfernya ya, data transfer antara klien dan servernya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di port 443 ini juga ya teman-teman ya. Nah, dia juga bisa melakukan komunikasi ya antar pengguna gitu, antar pengguna dan server webnya. Nah, jadi cukup aman ya karena dia terenkripsi. Nah, kita bandingkan dengan port 80. Nah, port 80 itu tidak terenkripsi gitu. Jadi tidak menambahkan lapisan keamanannya untuk mengautentikasi identitas servernya gitu. Itu ya. Oke, next. Nah, di pengelolaan web server ya ada layanan berupa browsingnya, browsernya gitu ya. Nah, jadi HTTP itu sebuah layanan berbasis client server. Ya, jadi HTTP client itu dapat berupa browser-browser. Ya ada Mozilla Firefox, Internet Explorer, ya Google Chrome dan lain sebagainya. Yang biasa kita gunakan mungkin Google Chrome ya, gitu. Nah, di web client kita contohkan adalah Google Chrome. Nah, gitu ya. Jadi Google Chrome gitu dia melakukan request, dan web server itu ada IIS, ada Apache, ada Nginx. Nah, IIS ini apa, teman-teman? IIS itu yaitu Internet Information Service. Nah, artinya di sini yaitu sebuah web server buatan Microsoft yang berjalan di sistem operasi Windows. IIS ini ya digunakan untuk penyajian halaman web ya, dan aplikasi dia berbasis web ya kepada pengguna melalui protokol HTTP atau HTTPS-nya seperti itu. Nah, jadi untuk dukungan protokol ya dia menggunakan beberapa protokol ya di sini. Ada HTTP ya, ada HTTPS, FTP dan SMTP gitu. Oke, nah ada juga yang namanya Apache. Nah, Apache ini sebuah server open source ya teman-teman, yang banyak digunakan di dunia saat ini. Salah satunya biasanya digunakan pada server Linux ya, Linux maupun Windows. Apa sih fitur-fitur yang ada pada Apache? Nah, fiturnya yaitu ada namanya modular, artinya bisa melakukan kustomisasi gitu ya dengan beberapa modul tambahan. Dan di Apache juga dia support momennya bahasa Python, bahasa PHP gitu. Nah, Apache ini salah satu bagian dari MySQL maupun PostgreSQL. Contohnya, umpamanya teman mau melakukan running di SAM gitu ya, XAMPP gitu. Mau tidak mau kan teman-teman harus merunning juga di Apache-nya ini gitu. Nah, ada juga Nginx ya. Nginx ini web server modern ya gitu, termasuknya modern kekinian gitu. Karena apa? Dikenal sebagai performanya yang tinggi ya, dan kemampuannya untuk menangani koneksi secara bersamaan gitu. Jadi selain sebuah server, Nginx juga dia digunakan biasanya untuk reverse proxy-nya ini gitu ya. Apa aja sih yang ada fitur pada Nginx ini ya? Dia mendukung biasanya mendukung memori yang rendah gitu, cukup rendah lah gitu. Oke, jadi ada 4 ini ya, ada IIS ya, Apache maupun Nginx ini sebenarnya bisa ya cocok ya untuk dilakukan server gitu ya, server ya, karena di IIS ini contohnya aja dia berbasis aplikasi Windows ya atau net gitu ya. Apache ini lebih mudah digunakan ya, banyak didukung ya beberapa software seperti tadi ya, seperti SAM gitu ya, SAM atau PostgreSQL. Nginx juga sama ya, jadi yang lebih terbaru lah kalau Nginx ini gitu. Nah, ini kita contohkan ya pada browser ya, kita mengirim sebuah HTTP ya, HTTP request di sini ke web servernya. Contohnya tadi alamat IP ya, HTTP 192.168.10.5 ya, atau menggunakan www.ut.com gitu ya. Nah, ini kita coba mengirimkan sebuah permintaan gitu ya ke sebuah web servernya. Nah, kita bisa juga melakukan beberapa default permintaan ya untuk mencari file ya, indeks HTML atau indeks HTML ya.
Nah, di contohnya di sini yaitu ya, kita bisa men-set pengaturan home directory ya. Home directory di sini teman-teman bisa ngecek ya information internet information service, terus di set aja ya direktorinya mau di mana, yaitu posisinya ya, mencari file indeksnya gitu. Nah, ada beberapa pengelolaan web server ya teman-teman ya, gitu. Pengelolaan web server ini bisa merespon ya permintaan untuk mengirimkan sebuah HTTP response ya. Jadi perangkat lunak ini bisa digunakan untuk mengimplementasikan ya web servernya. Ya tadi ya salah satunya Apache, ada Lightspeed, ada Nginx gitu ya. IIS seperti itu. Nah, Apache ini sebagai web server ya yang digunakan karena dia relatif mudah dan bersifat open source ya. Nah, teman-teman juga bisa download di MySQL juga udah ter-include ya Apache-nya. Terus ada juga Lightspeed ya. Lightspeed yaitu sebagai web server juga ya yang digunakan untuk yang bersifatnya open source juga ya, sama ya. Gitu. Nah, ada juga nah teman-teman bisa coba ya di web servernya ya menggunakan Lightspeed ya, karena memang di Lightspeed ini salah satu keunggulannya yaitu performanya yang tinggi dan bisa menangani banyak koneksi ya, menggunakan sumber daya CPU atau RAM gitu juga ya. Dia untuk dan apa ya dan apa trafficnya juga tinggi lumayan gitu. Dia juga didukung HTTP, TRI, QUIC ya, mode rewind dan sebagainya. Nah, ada juga Nginx ya. Nginx sebagai perangkat lunak web server sifatnya open source juga gitu, dan bisa beroperasional di beberapa sistem operasi ya, antara lain ya Linux, HP UX ya, dan Solaris ya, gitu. Nah, konkurensi tinggi ya serta proses asinkronus dia merupakan kelebihan dari sebuah Nginx ini gitu. Nah, kita bisa mencoba instalasi dan konfigurasi sebuah web server ya teman-teman ya. Jangan lupa masuk ke sudosu dulu, sudosu, terus masukkan passwordnya ya, pilih ifconfig gitu ya. Untuk lebih memahamin ya konsep layanan web server, kita melakukan instalasi dulu ya menggunakan server Apache yang memang Apache ini sudah cukup umum digunakan. Nah, untuk memastikan terlebih dahulu ya alamat IP yang terpasang pada web, kita mencoba menggunakan ifconfig. Nah, gini ya, nanti muncul. Nah, terus kita coba yum, nah, gitu ya, yum install httpd, httpd, nah, gitu ya, yum install httpd. Selanjutnya, yum install httpd ini yaitu untuk menginstal ya server Apache menggunakan sintaksnya ini. Terus kita melakukan konfigurasi web server ya melalui httpd dan conf ya. Kita coba nano etc httpd conf ya httpd.conf ini gitu. Nah, kalau sudah teman-teman, nanti teman-teman diarahkan ya ke bagian rootnya ya tadi ya. Ini setelah httpd.conf ya, ini yaitu bagian dari lokasi home directory dan web server Apache-nya. Nah, jadi perlu dikonfigurasi dulu pada file httpd conf ya. Salah satunya itu untuk menerapkan lokasi dari home directory ya secara default di var, www dan atau html di sini. Nah, untuk menetapkan file ya homepage ya pada halaman awal atau utama website ya, kita masuk ke bagian directory index ya, index.html ya. Gunanya buat apa di sini? Yaitu untuk kita mengatur ya file homepage pada Apache-nya itu. Nah, silakan bisa dicoba ya sama teman-teman ya. Nah, selanjutnya dia masuk ke bagian filenya, isi codingannya. Itu di sini. Teman-teman itu dicoba ya dengan cara sudo nano ya basi var www html index.html. Nah, kita perlu mempersiapkan ini atau membuat halaman awal suatu website yang ditampilkan ya berupa file index HTML-nya itu. Nah, jadi lokasinya itu default ya, secara suatu halaman ya. Nah, ini contohnya ya di var http.html. Nah, kita juga bisa membuat file index ya melalui sistem
seperti ini, seperti gambar di sini gitu. Nah kalau sudah, nah, karena kita tadi sudah memasukkan codingan seperti ini ya, universitas terbuka gitu ya, selamat datang universitas terbuka. Ini contoh sederhananya kita menggunakan HTML lalu jadi ya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa mengaktifkan layanan web server ya, menggunakan service HTTP start seperti itu ya. Cukup mudah ini ya teman-teman ya. Nah, di gambar di sini di samping ini ya kita bisa memperlihatkan ya bahwa web server Apache itu sudah bisa diakses ya menggunakan alamat IP di web servernya yaitu 192.168.0.19. Nah, apabila sudah dipersiapkan nama domainnya, website tersebut tuh bisa diakses menggunakan nama domain yang ditetapkan. Itu kita bisa mengacu pada konfigurasi di DNS-nya ya yang udah ada pada modulnya. Itu ini ya, teman-teman silakan diikuti saja ya menggunakan CentOS-nya ya. Gitu. Nah, ada juga yang untuk melakukan konfigurasi ya berikut pada var name fvd dan ut. Nah, kita coba masuk ya di sini. Nah, di sini itu fungsinya untuk melihat ya konfigurasi hostnya, host pada domain name servernya gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan restart layanan ya dengan menggunakan sintaks SYS temsil ya restart di Windows, restart name. Nah, kita juga bisa uji menggunakan sintak slookup ya. Server 192.168.0.19 ya, addressnya 192.168.0.19 prefix 953 ya gitu. Nah, sehingga website ini kita bisa mengaksesnya ya dengan nama host atau domain kita sendiri gitu ya. Nah, karena kita coba ya di sini restart ya, kita coba melakukan beberapa tahapan di sini ya. Oke, nah karena kita udah bikin nih name-nya UT, address-nya berapa gitu ya. Jadi name-nya udah terbaca di sini. Sehingga pada web bisa diakses ya menggunakan alamat host ya tadi ya UT universitas terbuka gitu. Next, nah ada juga namanya pengelolaan pengelolaan web server virtual host. Virtual host di sini yaitu cara ya atau mekanisme pada web server untuk menyedia layanan dari suatu website ya pada suatu mesin web servernya kita. Artinya di sini virtual ya gitu, masih dalam bentuk virtual. Nah, tapi dia memiliki fungsi yang sangat bagus ya gitu. Jadi ada namanya di virtual itu ada namanya virtual host ya. Teman-teman mungkin virtual gitu lebih kenal sama apa? Oracle virtual gitu ya. Gitu, atau virtual box gitu ya. Nah, kalau di sini itu virtual host ya dimana memungkinkan kita ya bisa menentukan ya directory setiap websitenya. Jadi ada kebijakan keamanan yang terpisah ya untuk setiap websitenya. Jika akan lebih membangun virtual host ya, sebaiknya terlebih dahulu kita itu melakukan penyusunan ya terhadap directory pada gambar directory seperti ini ya. Nah, ini kita supaya nggak berantakan gitu ya. Jadi sudah tersusun rapi gitu. Nah, untuk membuat directory domain satu gitu ya. Jadi sebuah home directory pada website domain satu dengan menggunakan sintaks berikut ya. Nah, mkdir var www domain 01 nah, karena dia ada lebih ya direktorinya mau lebih dari satu gitu. Terus yang kedua yaitu membuat file ke indeks HTML di dalam directory domain 1 menggunakan editor seperti berikut. Nah, ini var www domain 1 index.html gitu ya. Nah, di pengelolaan web server ini ya ada namanya virtual host. Nah, virtual hostnya modelnya seperti ini juga ya, mirip-mirip tadi ya sama apa di sini tadi virtual layanan virtual juga ya teman-teman ya di sini ya.
Oke, nah selanjutnya ketika teman-teman sudah terbuka websitenya dan bisa mengakses, ya bisa menggunakan nama host atau domain seperti host seperti 6.9 digambar di bawah ini, yaitu web server itu bisa diakses menggunakan nama domain. Nah ini ya, nah kita coba menggunakan servernya ini, nama addressnya ini gitu ya. Selanjutnya kita sistem call dulu ya untuk dia memanggil servernya. Oke, nah sehingga website pada diakses ya dapat diakses dengan menggunakan nama host atau domain host seperti 8 dan 9. 8 dan 9 otomatis bisa diakses juga, bisa ngaksesnya gitu ya. Nah pengelolaan web server, jadi di pengelolaan web server ini ada namanya virtual host ya. Virtual host ini itu merupakan mekanisme pada web server untuk menyediakan lebih dari satu web. Nah gitu ya, lebih dari satu web servernya kita. Terkadang kan kita tuh virtual itu kan untuk apa, untuk daycare ya gitu. Nah tapi ini kita mengatur lebih banyak. Jadi untuk setiap root state ya, apabila kita ingin membangun virtual host, sebaiknya kita terlebih dahulu menyusun struktur directory pada gambar yang ada di samping ini teman-teman ya. Index directory. Oh, ini untuk menjadikan virtual host ini agar lebih banyak fungsinya gitu ya. Karena kalau kalian hadis ya udah itu udah ketinggalan. Oke, nah ini dia codingannya teman-teman. Jadi kita membuat lagi directory ya, dimana domain 1 itu sebagai home directory dari website domain 1, sedangkan membuat file index HTML dari dalam directory di domain 1 dengan menggunakan editor seperti berikut nih. Nah kalau sebelumnya ini dia domain 1-nya di awal, yang kedua yaitu domain 1-nya di akhir setelah HTML ini gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman silakan diisi ya, sintaksnya ini masih sangat sederhana sekali ya, dibikin, mudah-mudahan bisa mengerjakannya dengan baik. Nah seperti ini ya. Ini konfigurasi virtual hostnya. Pertama nano _etc http ya, terus dcf conf domain 1 conf. Nah karena masih HTTP, kita coba dulu menggunakan port 80 ya, sama domainnya domain 1. Oke, nah Nah, di port 80 ya, di sini juga ada server name ya, ada domain 1 ya, server alias gitu ya, domain1.com gitu ya. Nah, ini kita mencoba untuk dummy ya, data dummy-nya seperti itu. Nah, server admin ya, admin at domain1.com seperti itu. Bagaimana hasilnya ya? Jadi kita coba teman-teman ya, kita coba di directory gitu ya. Kita coba di sini dan kita melakukan uji konfigurasi ya, Apache virtual host menggunakan sintak Apache tcl config test ya, terlalu oke. Nah lanjutnya kita masukkan di sini ya, IP-nya di sini 192.168.0.110 seperti itu ya. Nah selanjutnya konfigurasi DNS kita melakukan untuk domain 1.com ya, kita merelokasikan gitu ya, dengan alamat IP 192.168.10.110 gitu. Kemudian kita bisa juga ya menambahkan zona ya, zona domain 1.com menggunakan script ya, seperti ini ya, domain 1.com terus table master file allow update seperti itu. Nah berikutnya untuk membuat file untuk membuat forward ya domain 1, kita bisa menggunakan editor pada directory var dan named ya. Name-nya kita bisa masuk ke cd var name-nya atau nano fwd.domain1 itu. Nah jadi dia muncul seperti ini. Ini forward domain 1 ya teman-teman ya, ns.domain1.com. Nah ini adalah bagian servernya itu gitu ya, apa aja bagian
domain-domain yang akan kita gunakan. Dan ini juga teman-teman bisa melakukan ketika pentest ya, penetration test. Di sini terlihat nih gitu, terlihat ada berapa IP-IP-nya yang ada di sini gitu ya. Nah, di sini contoh ya, SOA 3600 sebagai refresh ya, 1800 Katri gitu ya, 8400 sebagai minimum TTL-nya. Nah ini adalah gambar 6.14 yaitu untuk root ya, kita masuk dulu ke root ya, root untuk ns lookup ya, spasi www.domain1.com server ya 192.168.0.109 address ya 192.168.0.109 nomor domainnya itu domain1.com, addressnya 192.168.0.100. Oke, nah kita melalui HTTPS saat ini ya. Tadi kan kita udah menyinggung mengenai HTTP, sekarang kita coba mengenai HTTPS. Nah di HTTPS di sini yaitu dia mendukung di Hypertext Transfer Protocol yang dikombinasikan dengan protokol SSL ya atau Secure Socket Layer ya, agar dapat meningkatkannya keamanan jalur komunikasinya ya gitu antara browser dengan web servernya. Untuk dapat menerapkan dari Secure Socket Layer ini ya, kita bisa melakukan protokol HTTP. Caranya yaitu kita masuk ke root lagi ya, root cd spasi ya garis miring etc garis miring pki ya garis miring tls ya garis miring church gitu ya. Nah nanti teman-teman diarahkan ya seperti ini ya, teman-teman diarahkan untuk membuat kuncinya gitu ya, kunci make server.key gitu ya, make server.key. Nah seperti ini. Oke. Nah selanjutnya buat file CSR dan perintah di make server make spasi server.csr nya. Oke. Cara-cara ini teman-teman bisa lakukan ya dengan masuk ke root lagi ya, spasi install spasi mode underscore ssl spasi strip y gitu ya, nanti muncul seperti ini gambarnya. Nah ini adalah proses untuk instalasi Secure Socket Layer tadi ya, SSL ya, supaya lebih aman seperti itu. Oke, ini juga bisa dicoba ya untuk modifikasi konfigurasi SSL protokol pada file ssl.conf-nya. Nah nanti muncul seperti ini ya, sehingga muncul SSL protokol ya, strip all plus TLS v1 seperti ini. Oke, nah nanti muncul ke private.localhost.com. Oke, charge. Nah nanti pada gambar ya, gambar di sini dia masuk stmctl ya spasi restart httpd gitu. Oke, nah nanti muncul seperti ini ya, dia sudah HTTPS gitu ya. Jadi ini kita coba ilustrasikan website menggunakan HTTPS gitu ya. Oke, dia sudah terenkrip ya, dan ini adalah sertifikatnya juga ya, sertifikat yang biasa digunakan pada sebuah website ini gitu. Oke, nah ini contoh sertifikatnya, ilustrasi sertifikat website, dan ini adalah ilustrasi website yang diakses menggunakan HTTPS itu. Oke, silakan dicoba. Jadi teman-teman kalau masih bingung bisa email ya melalui pitapargazen@gmail.com. Terima kasih, itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.